Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Senang sekali kita boleh berjumpa bersama pada kesempatan ini, mensyukuri kasih setia Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan bersaat teduh bersama-sama pada malam hari ini. Kalau kita melihat begitu baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita saat ini akan memandangkan sebuah lagu, Sejenak Aku Menoleh, PKJ 244 ayat pertama. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian 39 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Sebelum itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau mengizinkan kami melalui hari ini, dan malam hari ini pun Tuhan mengizinkan kami untuk bersaat teduh bersama-sama, mau mensyukuri hari pemberian Tuhan, sekaligus kami akan istirahat malam. Tuhan, dalam saat teduh ini kami merindukan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah kami dan di antara kami, sehingga pemberitaan firman-Mu hanya terjadi seturut dengan yang Engkau kehendaki. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Inilah firman Tuhan. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah dikondisikan dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dikondisikan adalah ketika kita dengan sengaja memposisikan diri pada sebuah situasi yang membuat kita harus melakukan sesuatu, meski hasilnya belum tentu bagus, karena pengkondisian itu terkadang memang di luar kemampuan kita. Namun karena tuntutan keadaan, contohnya banyak, dari yang sederhana sampai yang rumit. Contoh yang sederhana, dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar pada saat ini,
guru dan pelajar belajar dari rumah. Dosen dan mahasiswa perkuliahan dari rumah. Mengkondisikan diri belajar dan kuliah dari rumah. Ujian dari rumah. Seminar proposal dari rumah. Wisuda dari rumah. Di Jepang, wisuda dari rumah dengan memakai robot sebagai pengganti para wisudawan dan wisudawati. Dan para usia produktif bekerja dari rumah. Kadang juga meskipun bekerja dari rumah, mereka disibukkan dengan meeting melalui program Zoom ataupun melalui Microsoft Teams. Baik pekerjaan kantor maupun pekerjaan-pekerjaan atau meeting dalam organisasi. Jadi tetap sibuk meskipun berada di rumah. Ada juga kaum produktif yang merasa lengang, kurang pekerjaan. Ada beberapa yang mencoba mengisi kondisi itu dengan melakukan sesuatu seperti menanam sayur hidroponik. Meskipun lahan sangat sempit dan hasilnya pun belum tentu baik. Ibu-ibu tidak mau ketinggalan. Mereka mencoba berbagai resep masakan dan cemilan. Walau judulnya resep anti gagal, tetapi kadang gagal. Tetapi paling tidak telah berusaha dalam kondisi terbatasi, bahkan mungkin ada yang merasa terpenjara, dapat mengkondisikan diri dalam situasi di mana bisa survive. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kondisi hidup yang pahit, terpenjara, kembali dialami oleh Yusuf. Atas fitnah istri Potifar telah membangkitkan amarah Potifar yang luar biasa. Padahal selama ini Potifar memberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, tentu kecuali istrinya. Karena amarahnya tanpa disidang dan tanpa diberi kesempatan berbicara, Yusuf langsung dijobloskan ke dalam penjara, kamar di bawah tanah. Berada dalam kondisi seperti ini tentu sangat berat dan menyengsarakan bagi Yusuf. Karena tidak seharusnya dan tidak sepantasnya dia mengalaminya. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang begitu mengenal baik Yusuf menyertai, melimpahkan kasih setianya, dan membuat Yusuf kesayangan dan kepercayaan kepala penjara. Yusuf sendiri seorang tahanan, tetapi kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara kepada Yusuf. Di sini Yusuf dimungkinkan untuk bisa berkarya, bekerja di penjara, dan semua pekerjaan dikerjakannya dengan baik dan berhasil. Selain memang berkarakter baik, punya integritas, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan bekerja di luar logika dan nalar manusiawi kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dalam segala sesuatu, artinya kondisi apapun, seperti kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, Allah turut bekerja di dalamnya. Karena itu, tetaplah berada dalam penyertaan dan dalam kebenaran. Dalam Yeremia
32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tetaplah meyakinkan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan Yesus, bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, dengan penyertaannya, kita dimampukan menghadapi segala kondisi kini dan akan datang, aman dalam tangan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, tempat kita berserah adalah kepada Allah. Kita angkat bersama-sama pujian, ku berserah kepada Allahku. MKB 128 ayat pertama. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh bersepakat bersaat teduh bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih kami dapat mengagungkan Engkau, mengakui Engkau melalui pujian yang kami kumandangkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau telah perdengarkan ke tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan membuat kami sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam penderitaan terberat sekalipun, dalam jatuh bangunnya hidup kami, dalam segala kondisi hidup kami, tangan Tuhan terus bekerja bagi kami. Kami tidak akan putus harap. Itu dialami oleh Yusuf. Meskipun di tangan manusia dia jatuh bangun, tetapi di tangan Tuhan dia senantiasa berhasil. Menghadapi situasi dunia pada saat ini Tuhan, dalam gumul kami bersama, kiranya kami punya tekad untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Karena itu berkati seluruh lapisan rakyat, berkati pemerintah, bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin dunia. Kiranya segala hikmat yang baik, segala keputusan hati yang baik kami boleh miliki bersama-sama, sehingga oleh perkenaan Tuhan juga pandemi COVID-19 ini boleh terputuskan dan boleh kami menjalani hidup dengan normal. Tuhan, kami berdoa juga bahwa begitu banyak saudara-saudara kami menjadi korban dalam pandemi COVID-19, yang terinfeksi, keluarga yang meninggal, saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan pekerjaan, usaha yang harus tertutup, dan banyak hal Tuhan. Tuhan, Engkau hadir menyapa mereka dalam kondisi mereka. Mungkinkan mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dalam kondisi yang tidak beruntung ini sekalipun. Kami berdoa buat orang-orang tua kami lanjut usia yang rentan, juga anak-anak balita, ibu hamil. Tuhan memberkati mereka. Biarlah harap senantiasa dinantikan daripadamu, dan Engkau menyertai kami bersama-sama boleh melewati pandemi COVID-19 ini dalam tangan kuasa Tuhan. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Engkau memberkati kami sama-sama untuk istirahat malam kami hari ini. Semua keluarga besar kami dimanapun berada, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan.
ini doa malam kami. Kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan segala hidup dan kondisi hidup kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.